hari ini kita temanya sebenarnya 2, Mas. Cuman memang terlalu luas ya. Terlalu luas kita. Saya masukkan di dalamnya. Oh, saya untuk masukkan di dalamnya. Iya. Karena memang ini pasca pandemi ini kita berusaha mencari tema yang menarik, tapi tidak meninggalkan akarnya. Karena kalau kemudian kita hanya ngambil postmodernisme, tidak tahu bagaimana teori-teori sosial itu bekerja, maka kemudian kita seakan-akan ada puzzle yang kemudian hilang. Nah, puzzle itu yang nanti insya Allah akan kita kaitkan ke arah teori-teori. Sebenarnya banyak nanti arahnya ya, cuman memang skupnya memang terlalu luas sekali. Oke, nanti insya Allah akan disinggung banyak oleh pemateri kita, Mas Agung, ya. Mas Agung nanti akan bicara tentang teori-teori sosiologi, kemudian ke arah postmodernisme ini. Kemudian bagaimana nanti wilayah-wilayah kajiannya bisa nanti antum atau kita diskusikan bersama, sehingga nanti kalau kemudian kita aplikasikan baik itu dalam ranah sosial ataupun dalam dalam karya sastra, nanti kita akan mengetahui aspek apa yang menjadi wilayah-wilayah kajiannya. Oke, saya kira demikian. Ada pemateri kita yang menarik nantinya ya. Monggo Mas Agung, saya persilakan di sini. Terima kasih. Ya. Belum tampil. Oh iya, bisa belum tampil ini. Oke. Ya. Silakan. Oh, ini ada wah, ini Zoom YouTube. Aduh, bingung saya ini. Luar biasa ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya berbahasa Inggris ya. Ini banyak kan bahasa Arab ya? Iya. Ada yang bahasa Inggris? Tidak ada. Tak terjemahkan. Nah, khawatir. Saya terjemahkan. Jadi, baik, saya mulai ya. Jadi saya akan menyampaikan ranah sosiologis. Gitu. Mungkin catatan saya ini sedikit saja hanya karena sebagai acuan, tapi informasi dari lisan yang akan lebih banyak, gitu ya. Karena saya nulis itu kadang tidak atau kurang teratur, idenya terlalu banyak, jadi sehingga untuk menyatukan menjadi bingung, gitu ya. Nah, kita mulai dari ranah sosiologis. Saya mulai dari kalian tahu strukturalisme? Strukturalisme tahu? Ya, strukturalisme itu sebagai sebuah kajian intinya adalah melihat form, bentuk di dalam tulisan, entah itu puisi, entah itu novel, entah itu drama. Yang dikaji adalah form, bentuknya, tulisannya, makna dari karya sastra tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya post struktur, yaitu setelah dari formnya. Jadi yang dikaji adalah hal selain dari strukturnya, tetapi bagaimana struktur itu ditempatkan ke ranah yang lebih luas. Post struktur itu nanti ada 2, minimal lah yang saya. 1, yang mengkaji mengenai aspek psikologis, bagaimana manusia atau karakter di dalamnya, ya, dengan manusia di luar dari struktur. Jadi mengkaitkan bagaimana tokohnya di dalam entah itu puisi, entah itu drama, entah itu novel dengan luarnya. Jadi post struktur yang pertama adalah psikoanalisis karena dia mengkaji individunya. Yang kedua, post struktur itu adalah wilayah sosial yang sekarang kita akan bahas. Jadi bagaimana aspek sosial dari sebuah karya sastra. Nah, kalau sudah ngomong aspek sosial, ini luas sekali. Semua hal akhirnya masuk di dalamnya. Jadi kalau kalian meneliti, nanti entah itu berupa jurnal ataupun skripsi, maka pakemnya itu ada sociological approach atau pendekatan sosiologis. Maknanya sekali lagi, pendekatan sosiologis adalah aspek poststruktural dari sebuah karya yang dilihat bagaimana karya tersebut
berada di lingkungan sosial. Ya, gitu. Nah, karena itu dari prolog saya sampaikan bahwa karena kita melihat sosiologi dari sastra, ingat, sosiologi dari sastra, maka dia tidak bisa lepas dari pendekatan atau penelitian budaya. Sosiologi dalam penelitian budaya. Oleh karena itu, banyak orang yang kemudian memasukkan teori sosiologi yang kadang tidak langsung berkaitan dengan sastra itu sendiri menjadi pendekatan untuk memahami sebuah karya sastra. Contoh misalnya, kalau kalian melihat teorinya harus pakai Marxisme misalnya, ya saklek karena sastra dan Marxisme itu memang cikal bakalnya. Tapi apakah hanya bisa Marxisme? Jawabannya tidak. Kamu mau pakai Habermas bisa. Kamu pakai Weber juga bisa. Karena kita melihat akar dari proses analisis itu adalah sastra di dalam sosiologi. Atau dibalik, bagaimana sastra dipandang dengan kacamata sosiologi. Jadi kalau misalnya di buku teori penelitian sastra itu seringkali terbatas pada Marxisme, pada feminisme saja. Nah, kemudian ini berkembang karena ilmu sosial itu luas. Karena yang dilihat adalah bagaimana posisi sastra dalam masyarakat atau masyarakat di dalam sebuah karya sastra. Seperti yang saya sampaikan barusan, karena dia melihat posisi sastra dalam masyarakat, maka poin kedua ini adalah melihat bagaimana sastra itu dihasilkan dalam sebuah konteks masyarakat. Penulis itu selalu punya lingkungan, ya kan? Seperti halnya kalian, ketika kalian menulis, entah itu puisi, entah itu novel, entah itu skrip drama, kalian itu adalah anggota masyarakat. Apa yang kemudian kalian hasilkan pasti dipengaruhi oleh masyarakat di mana kalian tinggal. Pengalamanmu sebagai anggota masyarakat. Pengalaman itu bisa berupa pengalaman baik, bisa juga menjadi pengalaman buruk. Nanti itu relasinya kepada utopia dan distopia. Pernah mendengar? Ya. Itu tidak ada teorinya di dalam sastra, pendekatan sastra. Tetapi itu ada di penelitian sosiologi. Jadi pengalamanmu hidup itu kemudian mempengaruhi proses produksi sastra. Salah satu tadi, dua ya, utopia dan distopia. Yang kedua adalah implikasi sosial terhadap karya itu sendiri. Ini yang seringkali melebar, implikasi sebuah karya sastra kepada masyarakat. Jadi kalau kalian dulu mendengar ada buku ditulis kemudian dilarang terbit, tahu? Pernah mendengar ya? Buku-buku, kenapa kok buku itu dilarang terbit kira-kira? Ya, bisa subversif. Misalnya dulu waktu zaman Soeharto ada yang nulis, ya kan, soal kejahatan Soeharto. Walaupun itu berupa karangan fiksi, misalnya tidak sebenarnya tokohnya. Namun karena itu merupakan refleksi dari kehidupan bermasyarakat, politik atau politisi ataupun tokoh masyarakat menjadi khawatir bagaimana karya sastra ini berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat. Yang lain misalnya, dalam konteks kita, di Indonesia belum banyak para penulis di bidang LGBT, tapi muncul di sosial media. Nah, saya yakin kalian tahu ya, di Twitter itu banyak penulis AU. Tahu? Tahu AU? Apa? Pernah dengar? AU itu biasanya adalah fan fiction yang ditulis untuk menceritakan kehidupan dari artis yang mereka sukai. Biasanya Thailand dan Korea. Mostly tulisannya itu soal gay life.
Jadi bagaimana mereka pacaran sesama jenis dan lain sebagainya. Itu muncul tetapi tidak diterbitkan. Masalahnya adalah sastra itu tidak bisa muncul tanpa implikasi. Kalau kamu melihat dengan begitu banyaknya animo pembaca dan lain sebagainya, menjadi perhatian penting bagi para pembaca untuk tahu ini fiksi, satu. Dua, makna implikasinya kepada pembaca apa. Kalau kalian punya saudara, misalnya masih SMA, dan coba tanya, mereka tahu nggak mau mengenai isu apa namanya BL, istilahnya boys love, BL, boys love, atau girls love, biasanya pasangan lesbi atau gay. Kalian bisa Google itu banyak di luar. Tapi garis bawahnya adalah bahwa karya sastra ini lahir karena sebuah lingkungan, ya kan, dan memiliki implikasi terhadap lingkungan. Tidak bisa sebuah karya itu lahir kemudian dia tidak memiliki dampak apapun. Nah, dari keadaan fenomena bahwa karya sastra lahir atas pengaruh lingkungan dan kelahirannya mempengaruhi, maka perlu ada pendekatan untuk memahami dampak dari karya sastra tersebut secara sosiologis. Gitu ya. Yang tadi sudah ada aspek psikologis, ada aspek sosiologis akan muncul. Penelitian sosiologis yang begitu besar itu tujuannya adalah untuk memahami posisi dari karya sastra di konteks sosial. Jadi kalau kalian melakukan penelitian sosiologis, salah satu fungsinya adalah untuk melihat, oh karya ini nantinya kalau dibaca akan memberikan pengaruh apa, isu apa yang dibahas dan pengaruh. Baik untuk pembacanya yang sedang membaca, atau dampak penceritaannya terhadap pemahaman kita pada fenomena tersebut. Contoh misalnya, tahu novel Indonesia yang ditulis Oki Madasari yang bercerita mengenai pengusiran sekelompok Muslim di Lombok? Apa judulnya? Apa ya judulnya? Ya, Oki Madasari sebagai salah satu penulis itu ini ya, pendekatannya benar-benar sosiologis. Jadi bukan percintaan semata, tapi melihat bagaimana di luaran sana banyak orang yang mengalami marginalisasi karena perbedaan. Marginalisasi terhadap perbedaan itu adalah isu sosiologis. Kalian pernah mengalami alienasi, pengasingan? Pernah nggak? Apa yang kamu rasakan? Asing karena nggak diajak teman. Karena tidak diajak teman. Apa yang menurutmu menjadi penyebabnya? Karena pribadi yang unik dari yang lain. Nah, pribadi yang unik. Karena unik. Kita semua orang ini berbeda asal. Misalnya ada orang yang berbeda suku, terus kalian masuk ke ruang lingkup sosial yang lain, kemudian kalian terasing. Ya, terasingkan karena perbedaan suku. Dari misalnya orang Madura pindah ke Malang, temannya orang Jawa, sulit berbaur. Itu namanya pengasingan. Nah, sama seperti di fenomena yang ditulis oleh Oki Madasari, ketika seseorang berbeda ideologi, kemudian yang ditulis itu adalah orang Ahmadiyah kebetulan, dan yang di sana kebetulan bukan anak Ahmadiyah, itu kan berbeda ideologi. Apa yang terjadi? Bentuk pengasingan itu. Secara poin yang pertama, maka penelitian sosiologimu ketika mengkaji karangan Oki Madasari misalnya pada novel tersebut, yang dilihat adalah bagaimana sastra itu mempengaruhi orang Indonesia sebagai pembacanya. Apakah kemudian muncul rasa toleransi, ataukah yang muncul itu rasa pembenaran bahwa yang dilakukan tokoh-tokoh di dalamnya itu benar, ataukah perasaan yang lain? Jadi dampak dari sebuah karya sastra pada masyarakat yang lebih besar. Gitu. Yang lain adalah bagaimana sastra itu melambangkan proses atau merepresentasikan social construct itu apa ya?
norma hukum sosial yang beredar di masyarakat. Merepresentasikan kembali sehingga orang itu memahami. Tahu nggak maksudnya? Pernah nggak kalian merasa bahwa kalian itu tidak sadar terhadap perilakumu, cuman ketika kalian membaca sebuah karya, kalian menjadi sadar bahwa saya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Contohnya apa? Ya apa salah satunya? Social construct misalnya. Ya, itu biasanya berawal dari ignorance. Artinya kamu tahu bahwa ini salah, tapi kemudian kamu menganggap itu fine-fine saja dan tetap melakukannya. Sampai akhirnya kamu merasa bahwa ini tidak seharusnya dilakukan. Begitu. Saya berdiri ya. Kurang nyaman. Jadi, literary criticism atau kritik sastra itu digunakan untuk melihat posisi karya sastra di dalam masyarakatnya dan melihat bagaimana nilai-nilai masyarakat itu direpresentasikan kembali di dalam karya tersebut. Apa yang disampaikan. Nah, pada poin kedua, jadi kritik sosiologi itu menganalisa dua hal. Social function, tadi itu pengaruhnya sastra terhadap masyarakat, dan bagaimana sastra mempengaruhi masyarakat. Jadi apapun novelmu yang mau kamu kaji, kalau kamu melihat aspek sosiologinya, maka tujuan utamanya adalah melihat konstruk sosial apa yang dilambangkan di dalam karya sastra, dan kritik sosial apa yang mau disampaikan. Kritik sosialnya apa? Pernah membaca novelnya Laut punyanya Hudori, Laila Hudori, pernah membaca? Iya. Pernah baca. Apa ceritanya? Tentang kejadian 98 yang di itu nggak hilangkan paksa ya. Aktivis, betul. Dia mengkritik apa, Mas ingat? Tentang pejabat pemerintah. Iya. Ya, berarti dia membaca. Kamu sering baca, sering baca. Nah, itu malah menunjukkan bahwa protes pada zaman dahulu itu bukanlah suatu hal yang diizinkan oleh rezim. Social construct namanya. Atau aturan sosial yang dibangun oleh sebuah rezim bahwa ada pelarangan melakukan sebuah tindakan yang harusnya bisa diterima. Nah, dan bagaimana sastra itu berperilaku ya, tadi sudah. Sekarang karyanya Laila Hudori banyak diteliti dan menunjukkan bahwa itu bukti sejarah bahwa pada masa itu memang menceritakan bagaimana rezim mengekang kebebasan berpendapat. Baik, kita mendengarkan azan sebentar ya. Apa itu? Kamera yang di. Oh, mesti di kamera.
Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Di sini kalau kalian ingin perdalam mengenai pembacaan soal awal mula pengenalan pendekatan penelitian sosiologis atau kritik sosiologi dalam sastra, bisa baca bukunya Kenneth ya. Kamu bisa Google, nanti dia menjelaskan cukup lebar mengenai bagaimana pendekatan sosiologi itu berawal dan bagaimana pendekatan sosiologi mampu merekam peran dari karya sastra dalam kemasyarakatan. Nah, secara umum saya menggunakan bukunya Austin Harrington yang mengatakan bahwa bagaimana membuat outline atau secara umum garis besar dari pendekatan sosiologi itu apa. Yang pertama adalah pendekatan historis. Pendekatan historis ini berangkat dari definisi tadi yang awal bahwa penulis dan karya sastra itu lahir dari sebuah konteks. Nah, konteks inilah yang kemudian bisa dianggap sebagai data sejarah, data historis, karena dia merupakan refleksi dari sebuah zaman. Gitu. Kemudian tinjauan Marxis social theory. Tahu Marxis? Sudah tahu? Oke, jadi saya ingatkan, Marx itu titik beratnya adalah hubungan sosial ekonomi. Bahwa kalau kalian mengkaji Marx, maka pokok kajiannya adalah hubungan sosial ekonomi, tidak bisa yang lain. Kalau ada alienasi, maka alienasi itu haruslah disebabkan oleh hubungan sosial ekonomi. Kalau ada oppression, maka oppression itu haruslah sosial ekonomi, tidak boleh yang lain. Kalau tidak sosial ekonomi, maka itu bukan kajian punya Marx. Kemudian cultural studies. Cultural studies itu adalah kajian budaya. Ya, jadi nanti saya akan menyebutkan bagaimana kajian budaya, ada yang saya kutip sebagai salah satu contoh bentuk kajian sosial di budaya. Kemudian kan kajian antropologis. Oh, yang pertama dulu cultural study, kemudian
filosofi. Kajian filosofi ini begini, nanti ada salah satu pendekatannya. Karya sastra itu hadir di masyarakat, fungsinya itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi entertainment, ya kan? Jadi sastra itu lahir untuk entertainment. Yang kedua, menurut ahli itu, sastra itu haruslah memiliki unsur pendidikan. Ada yang diajarkan. Artinya, ketika sebuah karya itu lahir, haruslah mengajarkan sesuatu pada pembacanya. Ada value, ada nilai yang diajarkan, ada pesan moral yang ingin disampaikan. Entah itu perjuangan hidup, entah itu kesetiaan, entah itu mengenai hubungan orang tua dengan anak, entah itu berupa kisah perjuangan hidup seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Itu namanya makna filosofis. Ya, ada moral value yang ingin disampaikan. Anthropological studies, itu artinya bahwa karya sastra merupakan gambaran terhadap gaya hidup seseorang di sebuah masa. Nah, kasih contoh misalnya yang canon Ramayana. Nah, saya kalau ngomongnya bahasa Inggris tidak ada yang paham. Yang Ramayana tahu cerita Ramayana? Mahabharata tahu? Karya itu memiliki dua unsur ya, filosofis dan antropologis. Karena dia merupakan karena itu sebenarnya kitab suci orang ya, agama lain ya, saya tidak bisa. Cuman sebagai sebuah karya sastra, anggaplah dia karya sastra bagi kita orang Muslim gitu ya, bukan kitab suci. Isinya adalah cara hidup, bagaimana orang-orang India itu harus hidup, ya kan? Tata cara kehidupan. Tapi juga menceritakan apa yang mereka pakai, apa yang mereka makan, apa nilai-nilai yang mereka mereka pegang pada masa itu. Mungkin kalau di bahasa Arab apa ya, cerita-cerita Arab kuno ya, novel-novel lama gitu, atau apa Pak Anwar yang puisi yang menceritakan kehidupan para pemburu itu apa namanya? Aduh, kemarin saya membaca satu jurnalnya punya ya Pak Musaki, saya lupa istilahnya. Jadi ada puisi Arab itu yang menceritakan bagaimana para pemburu itu hidup, kapan mereka pulang, kapan mereka kembali, apa yang mereka lakukan pada masing-masing musim, kenapa ada 4 bulan haram ya Pak ya, dan 4 bulan apa namanya satunya? Ada 2 itu, ada haram itu artinya orang tidak boleh berburu, mereka harus di rumah, itu ada 4 bulan. Dan ada pembagian yang lain. Nah, itu merupakan studi antropologis. Jadi apa yang mereka percaya, apa yang mereka anggap benar pada masa itu. Yang kedua adalah empirical studies. Empirical studies itu bahwa sastra harus mampu atau pada satu sisi dianggap sebagai bukti faktual terhadap perilaku manusia pada masa itu. Bukti empiris perilaku, bukti nyata bagaimana sebuah masyarakat itu hidup. Gitu. Nah, bagaimana semua hal tadi yang di pendekatan tadi itu bisa terwujud? Nah, karena pendekatan sosiologis, kritik sastra sosiologis berpendapat bahwa teks itu tidak bisa dipahami tanpa melihat kapan dia ditulis. Jadi kalau karyanya ini mengenai kejadian 98, kamu tidak bisa memahaminya menggunakan perspektif masyarakat tahun sekarang. Kamu harus menggunakan referensi lain yang bisa menjelaskan keadaan kapan novel itu ditulis, atau kapan setting waktu dari sebuah novel tersebut untuk bisa dipahami. Jadi kalau memang karya Arab misalnya menceritakan pada zaman khalifah seseorang gitu ya, kamu harus mencari sumber lain sebagai data bandingan
terhadap benarkah proses penceritaan di novel itu sama seperti zamannya. Sama itu tadi ya, sama itu bisa berupa utopia atau distopia atau memang keadaan yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kajian sosiologis fokusnya adalah pada nilai dan bagaimana nilai itu dipandang pada masyarakat, nilai masyarakat itu dan bagaimana nilai itu terefleksi di teksnya. Gini, misalnya kalau kalian melihat, oh ya, kamu tahu novel Dylan yang sudah difilmkan? Tahu ya. Tahu bahwa semua orang, saya nyari yang populer-populer, pasti nonton gitu, yang pasti nonton. Nilainya di situ, nilainya bahwa oh anak muda pada masa itu sudah cukup umum mereka itu berpacaran. Ada nilai bahwa orang tuanya mengizinkan. Namun pola pacarannya apakah sama dengan sekarang? Pasti sudah mengalami pergeseran. Nah, nilai itulah yang kemudian kita lihat bagaimana orang-orang pada masa itu memandang hubungan lawan jenis pada usia saat itu. Apa yang mereka bicarakan, apa yang penting pada masa itu, dan apa yang tidak boleh. Dan bagaimana nilai itu disampaikan di teksnya. Nah, teksnya ini yang paling penting. Bagaimana teks itu mengomentari. Jadi penulis itu kan selalu punya pendapat ya. Kamu kalau menulis status itu kan bisa umum. Tetapi kamu pasti punya persepsi terhadap nilai yang kamu tulis di status itu. So, penulis itu pasti punya apa dia merasa bahwa itu nilai yang positif ataupun nilai yang negatif. Pokok kajian yang selanjutnya adalah bagaimana kondisi ekonomi pada kondisi politis dan kondisi budaya. Jadi kalau kamu melihat teks dan social environment, maka yang dilihat adalah poin ini. Poin nilai, poin ekonomi, poin politis, dan masalah kebudayaannya. Jadi kamu nggak bisa keluar jauh-jauh ya dari sini. Kamu kalau meneliti sastra itu, karena kalau yang lainnya akan sulit untuk dijelaskan. Konsep politis tadi ya, politis itu misalnya ada rezim yang berkuasa, dia melarang orang untuk berpendapat. Itu konsep politis. Konsep politis yang lain ketika seseorang itu beragama tapi beragamanya tidak diakui oleh pemerintah, hanya dikejar-kejar kayak di Ahmadiyah, itu konsep politis. Konsep ekonomi itu biasanya ini, kamu tahu Beauty and the Beast? Yeah. Tahu. Apa ceritanya? Diskriminasi grup-grup. Nah, ada seorang kaya raya, anaknya orang bangsawan, tapi wajahnya seperti singa, ya kan? Lalu ada orang biasa yang cak rupawan, ya kan? Tak ceritani ya biar kalian dapat konteks ya. Jadi begini, pada satu zaman ada seorang pangeran yang wajahnya, kepalanya adalah kepala singa. Dia ini adalah tuan tanah di situ, ya kan? Tuan tanah, dia memiliki kerajaan di situ, pemiliknya. Kemudian ada seorang pedagang, pedagang ini nggak punya uang, akhirnya dia ngutang ke pangeran ini. Setelah lama berusaha bangkrut terus, bangkrut ngutang, akhirnya nggak bisa bayar. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya si bapak ini menggadaikan anaknya karena nggak bisa bayar hutang. Karena tidak bisa bayar hutang, si anak ini, perempuan ini, ikutlah ke pangeran. Tapi karena pangerannya ini buruk rupa dan perilakunya juga tidak baik, mereka ini akhirnya apa? Berseteru, gak akur. Tetapi karena tiap hari mereka bertemu dan komunikasi, akhirnya dua orang ini saling memahami, ya kan? Akhirnya saling mengerti. Akhirnya ketika kedua orang ini saling berterima, sang pangeran wajahnya berubah menjadi tampan. Ya, tampan dan rupawan dan mereka hidup happily ever after. Ya kan? Kan begitu. Nah,
Itu kalau kalian mengkaji sebagai dongeng anak-anak, maka itu akan selesai. Kalau kalian mengkajinya dari aspek ekonomi, satu. Masyarakat di situ adalah masyarakat feodal. Ditandai dengan adanya raja dan ada rakyat jelata atau budak. Ya, kalau kamu nggak bisa bayar utang, kamu akan jadi budak. Secara konteks ekonomi, bahwa kalian ini di novel Beauty and the Beast itu adalah permasalahan antara orang kaya dan orang miskin. Ya kan? Kalau orang kaya dan orang miskin ini tidak saling memahami, maka salah satu di antara mereka akan dianggap sebagai orang yang jahat. Ya kan, Putri dan Pangeran itu kan komunikasi untuk saling memahami. Akhirnya mengatakan, oh ternyata orang kaya dan orang miskin itu sama manusia. Orang kaya yang punya modal itu tidak seperti binatang yang saya bayangkan awalnya. Jadi konteks ekonomi ya mengatakan bahwa ada feodalisme, secara Marx mengatakan bahwa ini hubungan lord and slave. Ada? Ada. Kamu tinggal search di teorinya Marx itu bahwa Beauty and the Beast adalah refleksi hubungan lord and slave. Tuan dan budaknya. Karena pangeran adalah merupakan representasi pemilik modal, dan orang miskin itu adalah orang yang membayar pajak kepada si rajanya. Ya. Politis sudah, cultural issues. Jangan ya, kalian contoh nanti kalian nggak selesai-selesai. Banyak dongeng saya. Nah, intinya adalah bahwa sastra itu merupakan refleksi dari masyarakatnya. Ya tadi, Beauty and the Beast yang paling barusan saya sampaikan. Bahwa Beauty and the Beast itu kan novel zaman kuno yang sudah kalian dengarkan mulai zaman anak-anak. Namun ada sebuah nilai yang disampaikan di situ bahwa orang kaya itu selalu dipandang semena-mena oleh orang yang miskin. Orang yang kaya selalu menganggap orang miskin itu tidak bernilai karena mereka ini ya nggak punya apa-apa, bisa ditindas semaunya. Refleksinya pandangan orang miskin ini kan nilai dari penulisnya, berarti kan protagonisnya adalah si Beauty ya di situ ya, dan yang antagonisnya adalah the Beast. Berarti merasakan bahwa si penulis ini adalah orang miskin dan selalu melihat orang kaya itu sebagai orang jahat, seperti binatang yang memakan orang miskin semau mereka. Gitu. Sudah ada yang meneliti, jangan khawatir. Kalau kamu tertarik, saya mau Beauty and the Beast, Pak, masih banyak yang lainnya. Ya. Oke, sekarang saya sampai kepada schools. Schools ini adalah pendekatan-pendekatan yang bisa kamu pakai untuk meneliti sosiologi, sosialnya. Nah, yang pertama adalah ini saya list semuanya. Nanti saya ceritakan satu-satu. Ini sedikit dari banyak yang saya tampilkan. Masih banyak yang lain. Ya, harusnya ada 11. Oke. Jadi ini dari sedikit, masih banyak yang lain. Kamu bisa memilih. Maksud saya tampilkan ini supaya kalian tahu bahwa ini masuk ke sociological approach, pendekatan sosiologis. Kamu tinggal milih yang mana. Saya akan berusaha memberikan apa namanya gambaran yang lain, misalnya genetik strukturalisme. Ini biasanya melihat pada ini. Nanti slide-nya bisa minta ke Pak Anwar kok. Nanti kamu boleh minta. Gratis, tidak perlu bayar. Jadi penulisnya itu Goldman yang mencetuskan. Dia ini sangat dipengaruhi oleh New Criticism. Jadi kenapa kok ada genetik strukturalisme munculnya dipengaruhi oleh New Criticism. New Criticism tidak saya bahas, nanti panjang juga. Yang penting adalah bagaimana sebuah karya sastra itu merupakan hasil dari sebuah zaman. Pertama. Yang kedua, bahwa karya sastra itu, novel, puisi, dan lain sebagainya, merupakan terjemahan dari persepsi penulis. World view istilahnya, atau pandangan tentang dunia.
dari penulisnya. Nah, kasih contoh ya. Kamu tahu filmnya Percy Jackson nggak? Anaknya Zeus? Tahu? Tahu nggak? Ada yang nggak tahu? Percy Jackson, film Hollywood. Film Hollywood. Jadi mitos Yunani, dia anaknya Zeus yang juga bisa melemparkan petir. Nggak tahu? Ya, nanti bisa dilihat filmnya. Kalau kamu nonton film itu, maka isinya ya hanya seseorang anak blasteran dewa dan manusia, ya kan? Yang dia itu bingung, dia ini nggak diterima oleh kalangan dewa, tapi juga nggak diterima oleh kalangan manusia karena dia blasteran, ya kan? Blasteran. Akhirnya di novel itu diceritakan dia berjuang untuk bisa menerima dirinya sendiri sebagai seorang anak setengah dewa, tapi juga setengah manusia. Nah, ini berkonflik dengan temannya karena dewa itu suka sekali kawin dengan manusia. Akhirnya banyak anak-anak yang blasteran. Nah, apa hubungannya dengan konteks sosial gitu? Konteks sosial apa hubungannya kira-kira? Gimana? Di kehidupan yang nyata, di kehidupan sosial, ada nggak yang diantara kalian yang orang tuamu itu satunya Jawa, satunya Madura? Ada nggak? Ada. Kira-kira kamu menyebut dirimu orang Jawa atau orang Madura? Nggak jelas. Sama seperti anak dewa ini. Dia nggak jelas. Dia ini Jawa atau Madura? Hibrid. Hibrid dia. Dia mengalami kebingungan identitas. Dan itu terefleksi oleh tulis si pengarangnya Percy Jackson itu. Nah, menggunakan perspektif genetik strukturalisme itu menunjukkan bahwa penulisnya merasa bahwa ini masalah yang sering terjadi. Kalau di Amerika berarti kan orang kulit putih kawin karo kurang kulit hitam. Itu kan sulit ya. Saya ini kulitnya apa? Ya kan abu-abu gitu kan. Kulit hitam sama putih campur jadi abu-abu, ya kan? Nggak coklat, abu-abu jadinya. Nah, ini adalah permasalahan kontekstual yang diungkap dalam novel tersebut. Jika dipandang dengan genetik strukturalisme, menunjukkan bahwa si penulis, worldview-nya mengatakan bahwa ini masalah yang harus diselesaikan. Karena seringkali menghasilkan korban, bukan menghasilkan, menimbulkan korban. Gitu ya. Tapi kalian juga harus melihat apakah lantas orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Madura atau menikah dengan orang Sunda misalnya. Ya kan? Kok cinta dibatasi oleh suku? Kalian akan meronta-ronta jiwanya. Seolah-olah kalau nggak sama nggak bisa gitu. Tapi realitanya menimbulkan sebuah masalah. Anaknya ini sukunya Sunda atau Jawa. Ya, anaknya mungkin ketika masih kecil tidak bertanya-tanya, tapi ketika dia semakin dewasa, semakin ditanya dia, saya ini orang mana? Akhirnya banyak yang menjawab saya orang Indonesia saja. Karena untuk menjembatani perbedaan itu, poinnya adalah bagaimana interaksi individual dan environment ini kemudian menghasilkan karya sastra dan dia ini mempengaruhi persepsi terhadap masalah sosial yang muncul. Gitu ya. Apakah kemudian itu memunculkan hal yang struktural yang bagus, akhirnya menyadarkan kayak tadi ya, oh ya ternyata banyak loh di masyarakat ini remaja-remaja yang mengalami krisis identitas mengenai siapa sebenarnya dia sebagai bagian dari sebuah suku misalnya. Kalau Percy Jackson kan dewa dan manusia. Ini kita yang biasa-biasa saja. Kamu Jawa atau bukan Jawa? Gitu. Karena kesukuannya. Nah, tadi kalau kamu mau meneliti sebuah karya sastra dan melihat bagaimana konteks sosial dan masyarakatnya, pakailah genetik strukturalisme. Nah, sekarang kalau kamu ingin melihat Marx, konteks Marx gitu ya. Marx itu melihat oppression-nya, penindasan, alienasi, terutama alienasi yang disebabkan oleh hubungan sosial ekonomi. Tadi Beauty and the Beast sudah saya sebutkan. Tapi apakah ada yang lebih lain, Pak, selain itu? Banyak. Misalnya kalian
meneliti soal false consciousness dalam Marx, kesadaran palsu. Apa itu kesadaran palsu? Kesadaran buatan. Ya, apa itu kesadaran buatan? Menurutmu apa? Kesadaran yang dibuat secara sengaja oleh pihak yang punya power. Nah, punya power. Kasih contoh yang kehidupan sehari-hari. Sastra kamu bisa nyari sendiri. Kalian semua pakai skincare? Kalian tidak semuanya pakai skincare. Tidak semua. Tidak ada perawatan sabun muka sendiri, tidak ada. Kamu cuci muka pakai sabun Lifebuoy? Enggak kan? Ya itu skincare namanya berarti. Minimal sabun muka yang berbeda yang kamu pakai untuk menyabuni tangan misalnya. Bukan nggak cuci muka pakai sabun cuci tangan kan? Gitu. Siapa yang membuatmu menggunakannya? Tidak ada. Tidak ada. Kamu tiba-tiba saja ya. Orang tua mungkin. Punya power orang tua itu. Nah, atau orang tua. Tapi yang paling banyak di usia kalian yang sudah sangat berpikir ini, seringkali dipengaruhi oleh media. Ya, media, influencermu. Ya, Tasya Farasya pakai LT Pro. Pakai apa? Nah, itu namanya adalah false consciousness, kesadaran semu yang dibuat oleh orang lain. Yang seolah-olah kalau kamu tidak pakai sabun muka itu, wajahmu beruntusan. Kamu terhipnotis, tidak sadar. Itu namanya false consciousness. Di dalam sastra apakah juga muncul? Iya, bahwa seolah-olah kamu harus menuruti sebuah aturan. Kalau kamu tidak menurutinya, kamu akan merasa bersalah, merasa hidupmu kurang, kamu tidak bahagia. Sama seperti sekarang, ada hegemoni. Akhirnya Marx itu ngomong dekat dengan hegemoni Gramsci. Hegemoni yang muncul sekarang, kamu kalau ini semuanya punya pacar? Enggak. Bagi yang tidak punya pacar, saya tanya, kamu merasa bersalah enggak? Enggak usah dijawab, cukup dalam hati saja. Apakah kamu merasa minder? Enggak usah dijawab, dalam hati saja. Nanti lah jadi defense mechanism seolah-olah enggak, dalam hati saya sedih. Iya, itu namanya hegemoni. Ada false consciousness yang ditanamkan oleh lingkungan kalian seolah-olah kalau kalian tidak melakukan sesuatu, you are not part of the society. Bukan bagian dari masyarakat. Seolah-olah terasingkan, teralienasi. Tadi kan? Coba kalian nggak kuliah, lihat temanmu yang kuliah. Itu yang nggak kuliah merasa kok saya ya kenapa aku berbeda gitu kan. Iya, begitu. Itu namanya false consciousness. Setelah false consciousness yang muncul adalah apa? Fetishism. Jadi ranahnya Marx ini nggak hanya sedikit ya saya sebutkan. Satu ada false consciousness, dua ada commodity fetishism. Kalau kamu sudah merasa tadi ya nggak kesadaran semu, akhirnya kamu mengalami commodity fetishism. Contohnya adalah kamu sudah percaya bahwa HP yang paling keren adalah Apple, gitu ya. Nah, ketika kamu sudah merasa itu adalah sebuah consciousness, ketika kamu HP-mu Android, ya kamu merasa ini bukan HP, ini ganjelawan. Yang keren itu adalah iPhone. Selain iPhone, bukan HP, kelas bawah itu, ya kan? Atau kalian kalau ngopi kok di Kijang, ngopi itu Starbucks, gitu ya. Di Kijang itu bukan ngopi, itu ngeronda. Ya, itu namanya adalah commodity fetishism karena kamu menganggap ada sebuah merek, ada sebuah benda yang menjadi pemenuh terhadap kebutuhanmu, memberikan isi dari ruang kosong di rongga dada yang tak pernah terisi. Gitu. Nah, itu miliknya Marx. Masih banyak lagi commodifying. Commodifying itu artinya ada hal-hal yang berusaha dijual secara value tetapi tidak. Tapi itu nanti besar ya jawabannya. Commodity fetishism, dua hal itu yang perlu kamu lihat. Oke, jadi intinya adalah bagaimana kelompok pemilik modal itu melakukan hegemoni atau dominasi terhadap kelompok yang lain menggunakan modal yang mereka punya. Orang-orang yang terhegemoni, orang yang akan akhirnya teralienasi melalui kekuasaan, uang, dan politik yang
digunakan oleh para pemilik kuasa tersebut. Kalau kalian di budaya tadi ya pemilik kuasanya ya para pemilik perusahaan. Kalau influencer ya kalian berarti terhegemoni oleh influencer gitu. Oke, yang selanjutnya adalah feminisme. Saya singkat-singkat saja. Oke, basic argumen dari feminisme adalah bahwa keinginan perempuan memiliki hak untuk bersuara dan berpendapat sama halnya dengan laki-laki. Juga memiliki kesempatan yang sama. Itu feminisme. Ya. Jadi kalau kajian sastra sosiologi mengenai perempuan feminisme ya yang dilihat adalah peran wanita atau bagaimana potret wanita dalam sebuah konteks. Apakah dia teropresi oleh patriarki ataukah dia teropresi oleh aturan norma masyarakat ataukah teropresi oleh ekonomi. Jadi feminis ini ada cabangnya feminis Marxis. Itu ada sendiri, nggak mau disamakan dengan yang laki-laki. Ada namanya feminis Marxis. Di situ paham feminis Marxis mengatakan bahwa perempuan selalu terdominasi oleh patriarki dan ekonomi. Ada dua aspek. Gitu. Ada dua aspek. Jadi tujuan mereka adalah bagaimana caranya sebuah karya sastra itu menggambarkan potret perempuan sebagai pihak yang teralienasi, terhegemoni terhadap kuasa laki-laki, patriarki, dan lain sebagainya. Apakah itu saja? Tidak. Ada yang lain. Saya tunjukkan ya. Gini, ada yang namanya reading romance. Ini salah satu hal yang muncul di feminisme. Kalian penyuka novel kan? Pernah membaca novel? Pernah membaca novel romansa? Pernah. Apa rasanya? Baper. That's the word. Itu kata-kata kuncinya. Bahwa dalam feminisme perempuan selalu dijadikan objek dalam karya sastra tersebut. Tapi juga ada yang mengatakan sebagai subjek. Dia tidak boleh selalu menjadi objek. Kita harus menjadi subjek. Bagaimana caranya? Ya muncullah reading romance. Bahwa perempuan itu disuguhkan oleh novel-novel romantisme, di mana itu menjadi ruang mereka untuk melarikan diri dari dunia nyata. Dunia nyata. Karena di dunia nyata, kamu nggak akan mendapatkan Prince Charming, kaya raya, pewaris tunggal dari perusahaan besar, nggak ada. Yang ada itu hanya di drama Korea. Itu bentuk eskapisme, katanya. Bahwa itu dibuat, karya tersebut merupakan karya yang dibuat untuk memenuhi hasrat perempuan saja. Laki-laki nonton kayak gitu, nggak ngefek. Nggak ngefek. Dia lihat dirinya sebagai orang kaya. Enggak, saya biasa saja. Kalau bisa saya di rumah lah yang kerja istri. Gitu. Yang pengen suami kaya raya, itu perempuan. Itu ada studinya. Gitu. Ada studinya. Nggak ada. Itu eskapisme. Yang kedua, bahwa reading romance atau membaca romansa novel itu menjadi sebuah bentuk pembentukan identitas dari perempuan. Contohnya begini. Kalau kamu ada film atau novel yang menceritakan tentang wanita soleha, pinter, kaya raya, berdaya, itu pernah membaca? Ya, Ayah Cinta dan sebagainya. Itu merupakan potret pembentukan identitas. Kalian pasti mengabsorb, menginternalisasi nilai-nilai dari seorang karakter perempuan, gitu kan? Yang ada dalam sebuah novel. Kalau kita mengkajinya dalam kacamata feminisme, maka kalian akan melihat bagaimana figur empowerment dari perempuan dalam sebuah karya sastra. Yang namanya identification. Jadi jangan hanya melihat perempuan dari aspek mereka itu teraniaya atau termarginalisasi, tapi kalian juga bisa mengkaji karya sastra di mana perempuan menjadi subjek di dalamnya, menjadi pribadi yang luar biasa dan melawan patriarki. Itu namanya identification. Itu juga salah satu cabang dari feminisme. Ya, Wonder Woman lah istilahnya. Cukup itu. Masih banyak yang lain, nanti Kak Mari. Ya, reading as a woman. Reading as a woman.
New Historicism. New Historicism ini singkat ceritanya adalah bahwa kalau novel itu ditulis pasti ada konteks zaman. Konteks zaman tadi yang saya sebutkan soal tahun 98, soal zaman PKI dan lain sebagainya. Maka sastra bisa dikaji sebagai artefak sejarah, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disandingkan dengan literatur lain yang menjadi penunjang bahwa memang keadaan zaman pada masa tersebut seperti yang digambarkan di novel, atau sebagai pengisi celah-celah yang tidak muncul di yang lainnya. Jadi bagaimana konteks sejarah mampu membuat kita melihat kondisi zaman, ya, perceive the time. Atau juga bisa melihat bagaimana teks tersebut merefleksikan norma, nilai, dan sikap orang pada masa tersebut. Jadi kalau kamu melihat novel-novel zaman dahulu, ya berarti perilaku orang pada zaman dahulu seperti itu. Ini tidak banyak dibahas, Cambridge Criticism. Cambridge Criticism ini tadi sempat saya singgung, bahwa karya sastra itu haruslah memiliki nilai-nilai edukatif. Banyak kan? Kok sastra itu kan enggak, misalnya Laskar Pelangi, tahu? Ya, itu kan nilai perjuangannya besar ya. Banyak diajarkan bagaimana kamu tidak boleh pantang menyerah, bahwa kondisi masyarakat tidak boleh, kondisi ekonomi tidak boleh menghalangimu untuk menjadi orang yang menyerah gitu. Kamu harus bermimpi besar gitu kan. Kamu harus mengejar mimpimu. Ya, begitu. Nah, artinya bahwa sastra haruslah membuat manusia memahami mengenai dirinya secara lebih baik. Haruslah mampu memahami kondisi sosialnya lebih baik setelah membaca. Gitu. Ini para pegiatnya, Richard, Lewis, Emerson, itu bisa kamu baca lebih jauh kalau kamu mau meneliti karya sastra, tapi dilihat dari aspek edukatif yang dihasilkan dari karya sastra tersebut. Yang selanjutnya adalah critical race theory. Ini sama pendekatan sosiologis, di mana kamu fokus terhadap perlakuan atau rasisme. Rasisme di Indonesia kan banyak. Orang Indonesia itu rasis sekali. Rasis terhadap orang Cina, rasis terhadap orang Arab, rasis pada orang, pokoknya yang nggak Jawa. Jadi yang rasis itu orang Jawa. Rasis, kamu lihat kalau joknya orang Jawa itu, kalau jok orang Madura, wah elek tok orang Madura itu, iya kan? Suka nyuri besi tua, jualan sate, ya kan, tukang cukur dan lain sebagainya. Ada apa? Oh ya, begitu. Itu critical race theory. Jadi digunakan untuk melihat bagaimana ethnicity, tahu ethnicity ya, etnis seseorang itu diperlakukan di masyarakat. Jadi banyak kok film-film yang sekarang kalau misalnya kalian bikin jurnal critical race theory, misalnya cek toko sebelah itu kan antara Cina dan orang lokal ya, cek toko sebelah itu lucu, tapi ya rasis sekali, ya rasis sekali. Kamu bisa menelitinya menggunakan critical race theory. Jadi melihat power distribution di Indonesia ini ya, paling berkuasa adalah orang Jawa. Kamu kalau bukan orang Jawa selamanya tidak akan bisa jadi presiden. Nggak mungkin jadi presiden. Setidaknya untuk beberapa tahun ke depan nggak bisa. Ya. Luhut saja mengakui, kok kalian nggak mengakui gitu? Kok kayak nggak tahu diri gitu ya. Nah, sekarang cultural studies. Cultural studies misalnya pakai Raymond William. Ya, Raymond William ini melihat bagaimana peran sastra di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari artinya karya-karya populer itu sebenarnya mau menggambarkan apa. Contohnya karya-karya populer itu, saya kutip salah satu ide dalam tulisannya Raymond William itu mengenai meritokrasi. Tahu meritokrasi kalian? Bukan, meritokrasi itu artinya adalah bahwa kalian masih waktu kecil masih dibilang, kamu jadilah orang pintar supaya kamu bisa jadi orang
sukses. Ya kan? Kalau kamu pintar, kamu harus berusaha supaya kamu bisa sukses. Artinya kalau kamu pintar toh gak usaha, kamu nggak akan sukses. Ya. Yang lain banyak sekali, ada 5 kalau nggak salah. Tapi menurut Raymond William tulisannya, meritokrasi itu kebohongan besar. Kamu pintar, ya. Tapi kalau kamu tidak di lingkungan yang mendukung orang kaya, kamu nggak akan bisa. Kasih contoh, Ronaldo. Tahu Ronaldo kamu pesepak bola? Dia kalau nggak lahir di Portugal, lahir di Turen, bisa besar nggak dia? Nggak bisa. Dia punya skill, hebat. Masalahnya lahirnya di Turen. Dia nggak akan bisa berkembang. Nggak ada MU. Jauh, nggak kedengeran dia. Nggak ada. Nah, kajian meritokrasi ini muncul dalam cultural studies. Bahwa kalau kamu mengkaji novel-novelnya mengenai perjuangan, kamu bisa sukses. Kamu kaji menggunakan kacamata meritokrasi, itu bisa kamu ungkap. Nah, tidak. Dia sukses bukan karena ini. Dia sukses karena hal lain. Apakah bisa orang yang misalnya kayak sama Hairul Tanjung, anak singkong katanya, ya satu, tapi kan most of us tidak bisa, ya kan? Kamu pintar, kamu punya usaha, masih ada namanya kompetisi, ya kan? Kalau di kelas ini semua orang bisa dapat A, bisa, ya kan? Kamu keluar dari kelas, semua orang ini bisa jadi PNS? Tidak bisa, karena ada kompetisi. Semua ini perempuan, ya pasti menemukan suami laki-laki. Ya, saya yakin. Cuman yang dapat suami kaya, ganteng, baik, perhatian. Ada drakor. Pun ada, itu kompetisi. Tidak bisa. Jadi kalau kamu kompetisi itu akhirnya membuat banyak orang tersisih. Di luar sana tidak semua orang bisa jadi juara 1. Harus ada juara 1 dan juara nomor 200 juta. Ya, ada yang nomor 1 puncak dan ada yang jadi sampah, jadi ampas gitu ya. Dapat ampasnya saja. Itu masuk di cultural studies bahwa ada struktur masyarakat. Tidak bisa dihilangkan. Ekokritisisme itu masuk di dalam sosiologis karena relasi antara masyarakat dengan lingkungan. Misalnya di sini ada istilah yang muncul itu saya lupa. Filantropisme, tahu kamu filantropisme? Filantropisme. Yang lain itu saya lupa. Jadi bahwa manusia itu dibagi menjadi 2. Ada orang yang memperlakukan alam untuk ini nih. Kalian percaya bahwa kalian adalah khalifatullah, apa sih istilahnya, Pak? Perwakilan dari Allah untuk khalifatul fil ard misalnya. Itu kan ada 2 perspektifnya. Kamu menggunakan alam ini untuk kepentingan manusia, murni, rusak juga apa-apa, ya kan? Atau kamu menggunakan alam ini untuk kebutuhanmu dan tetap merawatnya. Ya, antroposentrisme. Itu salah satu ide di ekokritisisme, antroposentrisme. Jadi bagaimana manusia memperlakukan alamnya. Kamu itu mau mode keras atau mode lunak. Mode keras tadi itu bahwa kamu mengkaji sebuah novelnya itu pokoknya hutan babat semua diganti dengan kelapa sawit supaya kamu mendapatkan penghidupan. Kamu ke hutan, semua hewan binatang kamu tangkap, ke laut seperti Sea Piracy, tahu? Ada filmnya di Netflix tuh, Sea Piracy. Jadi laut itu dieksploitasi, ikannya ditangkap, dihabiskan semuanya sampai lautnya kosong. Itu masuk ke mode antroposentrisme keras, di mana alam ini hadir untuk melayani manusia dan alam tidak punya hak atas yang lainnya. Oke, jadi sekarang kajian gender. Kajian gender itu fokusnya pada gender identity sama gender roles. Ya. Apakah kalian boleh mengkaji LGBT? Kalau saya bilang boleh. Tapi, ada tapinya. Adalah melihat bagaimana, misalnya ada sebuah novel, mengisahkan tentang 2 orang LGBT. Lalu kamu mengkajinya.
Kamu boleh mengkajinya dalam konteks bahwa bagaimana LGBT itu diterima oleh masyarakat di dalam novel tersebut. Masalah apa yang muncul? Nilai apa yang mau disampaikan? Apakah pemahaman, toleransi, atau apa? Tapi kalian tidak diperbolehkan untuk mengkaji misalnya apa penyebab dari LGBT. Tidak bisa. Tidak bisa. Atau kalian mau mengkaji LGBT sebagai usaha untuk mempromosikannya. Misalnya LGBT itu kasihan, mereka tertindas oleh orang yang normal. Itu tidak boleh. Secara ideologi saya bilang, saya Islam. Saya tidak setuju LGBT, tapi saya tidak mendukung, tidak tidak mempromosikan. Misalnya ada yang LGBT, ya silahkan. Tapi menurut saya salah. Maka kalau kalian melakukan penelitian mengenai gender, terutama untuk LGBT, kalian lihat bagaimana konteks masalah dan bagaimana masyarakat melihatnya. Tapi tidak mempromosikan bahwa LGBT ini adalah bentuk penindasan. Gitu. Nah, jadi social issues yang muncul dari gender roles, misalnya ada novel yang mengisahkan ada bapak rumah tangga. Misalnya kalian menikah, misalnya nanti, saya tidak mau di rumah, saya mau yang kerja. Suami saya di rumah ngurus anak. Gitu ya. Itu gender roles. Boleh mengkaji itu, boleh. Kamu tinggal melihat apa masalah yang muncul dari sebuah perilaku seperti itu. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perubahan shifting, pergeseran gender roles tersebut. Nah, itu bisa dikaji lebih jauh. Kemudian postkolonial. Postkolonial ini adalah melihat isu identitas pada negara-negara yang pernah dijajah. Jadi kalau kita ini pernah dijajah Belanda kan, terus kamu itu bagaimana persepsimu terhadap orang Belanda? Apakah kamu tetap melihat mereka ini pahlawan atau tidak? Kamu merasa bahwa kamu membenci atau tidak? Ataukah isu hibriditas, misalnya orang tuamu ini separuh Belanda, separuh Jawa, misalnya. Itu juga masalah di postkolonial. Postkolonial juga melihat persepsi orang-orang terjajah terhadap negara yang sudah menjajahnya. Banyak ini, panjang lebar kali nggak selesai. Postmodern, ini yang terakhir. Nggak selesai nanti. Nah, postmodern itu dia ini sebenarnya payung besar dari poststruktural. Jadi poststruktural di atasnya lebih besar lagi adalah postmodern. Postmodern itu ingin membongkar semua yang dihasilkan oleh modernisme. Contohnya misalnya laki-laki dan perempuan di kajian gender tadi itu masuk postmodern. Apakah laki-laki dan perempuan hanya karena alat kelaminnya saja? Postmodern mengatakan tidak. Terus kemudian gender roles, kenapa yang masak itu harus perempuan, tidak boleh laki-laki? Itu juga bagian dari postmodern. Juga mempertanyakan kebenaran, apa sih yang benar? Nah, itu termasuk postmodern. Juga termasuk sekarang yang lama posthuman. Tahu kajian posthuman setelah manusia. Jadi kalau sekarang kamu kan dianggap manusia mana ya ini manusia. Tapi perkembangan teknologi kemudian ada yang namanya artificial intelligence, itu juga posthuman. Jadi mempertanyakan kembali struktur-struktur yang sudah dibuat dari hasil modernisme. Kajiannya banyak, kamu bisa cari. Ini novelis, kalau kamu pengen cari novel-novel yang bernuansa postmodern, ini orang-orang ini. Foucault ini salah satu yang menurut saya cukup mudah untuk dicerna teori-teorinya Foucault. Ya, jadi misalnya ada ruang terpisah. Misalnya. Ruang terpisah itu seperti sosial mediamu. Ya, sosial media itu kan orang itu kalau di sosial media kan ganas ya. Ganas kali omongannya, saru, suka menghina orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini Foucault bisa digunakan dalam konteks postmodern bahwa yang disebut ruang dan waktu tidak hanya yang dilihat di matamu, tetapi juga yang ada di dalam ruang sosial media. Gitu. Terakhir, bahwa kita ini dalam mengkaji sosiologi dalam sastra, kita harus melihat teksnya yang menjadi panduan utamanya. Jangan melihat teorinya, bingung nanti. Lihat teks itu yang paling utama. Nggak usah terlalu saklek pada teori, tapi lihat teks yang utama. Interpretasi
Dan critical analysis itu harus didasarkan pada banyak sumber. Jadi tidak bisa saklek. Bacalah sebanyak-banyaknya, carilah sudut pandang yang bisa memaknai. Nah, begitu. Nah, oke, itu dari saya cukup. Mungkin ada pertanyaan. Tanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Baik, Lucian Goodman itu apakah hanya fokus pada yang pertama strukturalisme genetik tadi? Apakah cuma fokus ke bias kognisi dari author? Gimana, Mas? Saya Strukturalisme ya. Itu apakah yang disasar yang ditargetkan oleh Goodman sendiri itu pada bias kognisinya author, penulis saja itu. Ada sebenarnya tidak harus pada pengarangnya saja, yaitu worldview ya, tetapi kita melihat dan membandingkan bagaimana persepsi di dalam karya sastra tersebut merupakan proses kreatif yang dipengaruhi oleh konteks zaman. Gitu. Jadi seperti saya ceritakan soal apa namanya? Soal apa tadi? Percy Jackson. Ya. Percy Jackson itu apakah harus kita lihat sebagai permasalahan bahwa si siapa namanya penulisnya ini tidak menyukai atau concern terhadap masalah identitas tadi remaja atau identity crisis pada remaja, ya tentu tidak, artinya tidak harus penulis lah yang menjadi acuan utama, tetapi novel itu sendiri juga sudah bisa begitu. Karena kalau lihat karya-karya Matahari sama Pram itu juga, Matahari kan memang banyak nuansa perisaannya. Kalau Pram kan juga emang postkolonial. Nah, kalau lihat dari Lucian Goodman itu dua pengarang itu saya lihat ya karena ya bias dari ya betul bisa begitu, tapi tidak harus. Mungkin yang kalau Matahari dan siapa tadi Pram itu memang sangat kental bagaimana dia menceritakan keresahan dirinya ya. Melihat kayak Pram itu dia tuh nggak suka sekali sama orang Belanda ya. Banyak sekali kode-kode di situ yang menunjukkan bahwa dia tidak suka kepada para penjajah itu, dia merasa sebagai korban sekali, dan bangsa Indonesia secara umum harusnya menuntut atas keadilan itu. Jadi kalau menurut saya secara pribadi banyak karya lain yang tidak harus selalu dikaitkan dengan bias kognisi dari penulis. Worldview itu tidak harus selalu ada, tetapi melihat bahwa struktur novel merupakan representasi dari struktur masyarakat dilahirkannya karya, itu bisa. Kan begitu, struktur novel dibandingkan dengan struktur masyarakat, konteks. Ya, begitu, realitas sosial. Jadi tidak harus dari worldview. Gitu. Ya, harapannya kalian itu terbuka ya, bahwa yang biasanya dimunculkan pada masing-masing seperti di Marx tadi, feminis yang saya sebutkan, atau di cultural studies, itu menjadi ide tambahan. Kalau kalian membuat sebuah tulisan, jangan hanya berfokus pada ide-ide utama, misalnya Marx, alienasi, oppression saja, di feminis sama oppression pada perempuan atau patriarki secara spesifik. Tapi lihatlah di feminis misalnya women as the reader, gitu ya, sebagai pembaca, kamu sebagai orang yang menikmati sastra sebagai subjeknya, gitu. Apakah kebebasan atau voice, suara yang mau dicapai oleh perempuan itu benar-benar tersuarakan, haknya itu benar-benar tercapai, bukanlah mereka terjebak pada tradisional. Feminis itu kan ingin membongkar tradisionalisme. Tapi sekarang itu ternyata mereka terjebak pada tradisionalisme yang baru. Tapi intinya sama saja. Jadi itu yang harus dibahas. Kalau kamu mencari penulis-penulis novel Arab misalnya, saya rasa isu feminisme ini menggelora ya.
terutama di konteks Arab. Yang perlu kamu lihat bagaimana perempuan sebagai subjek di sana. Apakah dia mampu mengupayakan dirinya menjadi pribadi yang lebih berdaya? Bagaimana caranya? Begitu ya. Jadi yang muncul nanti analisisnya adalah identification. Bagaimana sih perempuan seharusnya muncul? Gitu. Tapi apakah yang muncul di sana justru menceritakan mengenai kodrat-kodrat wanita yang digambarkan? Nah, contohnya begini. Kamu pernah membaca majalah wanita? Femina, Gadis? Nggak pernah kamu? Di web pernah. Majalah wanita itu, apapun itu, atau influencer itu, biasanya berisi mengenai tips menjaga kesehatan perempuan, bagaimana pakai style, make up, dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya seperti hegemoni, bahwa perempuan dikhotbahi, diajari untuk menjadi perempuan, gitu ya. Dikhotbahi perempuan itu harus A, B, C, D, E, F, G. Ya. Nah, itu sebenarnya kalian sudah berdaya atau diberdayakan. Nah, novel itu atau karya sastra lain juga bisa dipandang seperti itu. Ini novel ini membuat perempuan menjadi berdaya atau diberdayakan untuk mengikuti sistem yang lain yang sampulnya seperti kebebasan. Sampulnya kebebasan, tapi isinya pembodohan. Gitu loh. Isinya pembodohan. Perempuan harus A, B, C, D, F, itu kan, hello, saya diatur lagi. Gitu. Padahal kan tidak harus begitu. Nah, analisis karya sastra harusnya memberikanmu ruang-ruang untuk melihat celah lain. Tidak hanya ngomong operation, tapi melihat, karena yang banyak perempuan ya, maka saya sarankan kalau kalian mengkaji feminisme, lihatlah perempuan sebagai subjek di situ. Entah kamu sebagai pembaca, atau sebagai identifikasi, kamu sebagai perempuan harus seperti apa, atau perempuan dijadikan objek sebagai tadi eskapisme. Novel-novel romance, Korean drama yang membuatmu mabuk terhadap fantasi-fantasi yang tidak akan pernah terjadi, gitu ya. Ya kan begitu. Di dunia nyata kan kamu kalau menikah enggak semuanya happily ever after, saudara-saudara. Pasti banyak masalah. Tapi kalau kita kan dibodohi. Kalau pembaca laki-laki kan nggak percaya begitu. Mereka nggak percaya dengan isu. Pikiran mereka lain, dimensinya lain. Di luar bumi lah pikiran mereka itu. Alien, begitu. Ya, yang lain ada pertanyaan. Post-feminisme itu masuk ini juga nggak? Post-feminisme itu masuk. Post-feminisme itu sama seperti pertanyaan saya. Seperti ini, post-feminisme. Kamu dulu kan di bahasa Inggris banyak, bahasa Arab nggak ada ya. Dulu kan anak putri itu tidak boleh pakai celana ya. Celana kayak cowok gini kan. Bahasa Arab di bahasa Inggris banyak. Sekarang kamu kan kenapa kok begitu? Karena kalian itu adalah objek milik laki-laki yang secara berpakaianmu diatur oleh laki-laki. Ya kan? Menjadi objek lah pokoknya. Tapi sekarang kamu punya kebebasan, kamu pakai model baju apa, kamu tidak dilarang karena pilihan berpakaianmu, gitu ya. Namun pertanyaannya, saat kamu boleh berpakaian apapun di luar sana, gitu, apa kamu lepas dari perspektif laki-laki? Contohnya pandangan laki-laki, male gaze namanya, male gaze. Perempuan juga ada. Female gaze itu pandangan perempuan ada. Female gaze itu contohnya, kalau kamu suka BTS kan suka yang ganteng-ganteng gitu. Yang laki-laki juga sama, suka yang cantik-cantik, bling-bling gitu. Itu sama. Dalam kajian post-feminisme mempertanyakan sebenarnya apakah kebebasan yang sudah didapatkan pada kebebasan berpakaian itu menunjukkan my body, my authority? Ataukah sebenarnya perempuan tetap saja menjadi objeknya laki-laki dengan pilihan mereka sendiri? Jadi kamu memilih dirimu untuk menjadi objek, objectifying yourself. Apa bahasa Arabnya? Bismillah. Gitu. Nah, post feminism mempertanyakan itu. Apakah ada garis yang cukup jelas membedakan antara kita ini sudah feminis atau ternyata ya masih segitu-gitu aja. Gitu.
Jadi tolaknya kalau post feminis itu ada kesadaran untuk mengamini perilaku yang pada dasarnya sudah nggak mengatur tapi benar daging sendiri. Iya, mereka berusaha mengkalkulasi, menghitung ulang. Sebenarnya pencapaian kita ini sebenarnya adalah benar-benar kebebasan yang kamu dapat, kesempatan yang kamu dapatkan, atau justru ya sama saja dengan sebelumnya. Gitu. Jadi mempertanyakan kembali hak-hak yang tadi diperjuangkan. Apakah sebenarnya sudah tercapai atau tidak? Mengukur ulang. Itu. Konteksnya banyak. Nanti kalau dibahas semua mumet nanti ya. Ini aja kan nggak tahu berapa persen yang masuk. Tatapannya agak kosong soalnya. Gitu. Mungkin yang baru seperti Cambridge Criticism, Critical Race, tahu ya? Saat itu apa sama dengan yang kajian filosofi? Yang mana? Yang critical race theory. Critical race theory ini rasisme. Isu rasisme. Kajian filosofi itu harus ada dua fungsinya, sastra untuk entertainment dan yang ini Cambridge. Cambridge. Jadi sastra itu satu untuk entertainment, yang kedua adalah education. Makanya itu dengan perspektif orang Barat seperti itu kadang orang Barat itu agak semena-mena melihat Al-Quran sebagai karya fiksi. Ya itu perspektif mereka, kan saya tidak harus mengikuti. Mereka selalu membawa ranah itu bahwa kitab suci itu ya adalah produk budaya yang isinya adalah panduan kehidupan, gitu ya, edukasi gitu aja. Tapi kan kita tidak seliberal itu. Bagi saya juga tidak, karena tidak bisa begitu. Isinya Al-Quran tidak hanya soal panduan hidup, masih banyak hal yang lain yang perlu ditelaah. Oke, saya kira cukup ya pertanyaannya, bisa dilanjutkan ke kelasnya Pak Anwar nanti bisa bertanya lebih jauh. Semoga yang bisa saya sampaikan bisa menginspirasi penelitianmu ke depan. Paling enggak kamu kalau membuat skripsi atau membuat artikel tidak bingung teori apa ya yang harus saya pakai gitu ya. Dalam kajian sosiologis pilihannya banyak. Ini sedikit dari banyak yang lain. Misalnya yang belum di Marx itu ada class struggle atau perjuangan kelas. Di yang lain itu ada perjuangan kelas lain, gitu ya. Misalnya punya siapa ya saya lupa. Ada perjuangan kelas bukan di Marx misalnya. Itu yang dikaji adalah social mobility. Ya, bagaimana kalian berpindah kelas. Itu bisa dikaji di novel-novel yang kalian terima. Begitu Pak Anwar, terima kasih. Saya kira sudah panjang lebar ya. Karena memang kita bahas satu teori aja sudah begitu banyak. Tapi paling tidak ini akan memberikan gambaran kepada kita, terutama yang hadir ini kan hanya semester 7 ya. Semester yang sangat krusial dan butuh teori. Butuh teori. Karena membutuhkan lulus, tuntutannya banyak. Banyak, betul. Ya, karena pertanyaan setelah lulus itu pasti sangat mendebarkan. Iya. Oke, saya kira demikian ya. Terima kasih Mas Agung, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Ke depannya ya. Saya kira mungkin nanti kalau ada yang meminta bisa menghubungi saya, insya Allah akan saya berikan nanti ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri aplaus dulu untuk Mas Agung. Terima kasih ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.